Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke baik teman-teman, hari ini saya akan membahas satu sektor saham yang mana indeks komoditinya dan juga harga komoditinya naik. Dan sahamnya sebenarnya dari kemarin sudah ada pergerakan. Yang kedua saya akan lanjut bahas kondisi saham-saham perbankan dan beberapa sektor saham yang lainnya. Oke baik, sebelum masuk materi saya sampaikan informasi penting bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, kondisi dari ISG masih sama ya teman-teman. Seperti kemarin tidak kemana-mana karena kemarin hanya 0, berapa, ini juga 0, berapa, sedikit turun. Jadi ISG masih belum mampu lewatin 7144 ya, 7144 ya, supportnya berarti di EMA 200. Di kisaran 7050. Hari ini turunnya 10 poin ya teman-teman. Kalau kita lihat memang yang angkat ISG hari ini mostly hanya brand teman-teman, karena brandnya naik 6%, sedangkan perbankan pada turun ya, BCA turun, AMMN turun, BRI turun ya, kemudian BMRI netral ya, BNI turun, BRIS turun, Unilever, BRPT, dan SMMA turun. Jadi memang berat ya, karena yang ngangkat cuman brand. Ini pun kalau brand nggak naik, pasti SG-nya udah turunnya bisa lebih dalam ya teman-teman. Oke baik, kita lihat dulu regional ya. Regional tadi malam tanggal 46, maksudnya 6, 7 hari ini. Bursa Amerika masih lanjut naik ya. Eropa juga oke, jadi sebenarnya kondisi pendukung regionalnya cukup oke sebenarnya, namun memang karena ISG tekanan jual dari Big Four Banking masih kuat ya. Oke baik, kita lihat dulu chart dari Dow Jones tadi malam masih lanjut menguat ya teman-teman. Kemudian Nasdaq pun sama ya, juga menguat, S&P 500 juga lanjut menguat. Sebenarnya regionalnya oke ya. Oke, kita lihat dulu untuk commodity index. Nah, ini adalah hari kedua indeks komoditi ini merangkak naik teman-teman. Dan apa yang bisa kita ketahui dari kondisi tersebut adalah dengan naiknya indeks komoditi ini artinya apa? Artinya adalah harga komoditasnya naik ya. Komoditasnya apa? Nanti kita lihat. Sementara kita cek dulu. Crude oil masih di 78, terkoreksi ya. Batu bara lanjut naik ya. Kemudian emas masih dalam rentang gerak yang sama, masih dalam koreksinya di retracementnya di sekitar 2.300 per troy ounce. CPO ada rebound. Nah ini yang saya bilang teman-teman ya, yaitu timah dan nikel mengalami kenaikan, dan kemarin juga udah saya sampaikan teman-teman untuk perhatikan sektor-sektor terkait ini, yaitu komoditi metal, karena dari kemarin juga terlihat adanya satu perlawanan ya, adanya satu perlawanan di sektor ini. Oke, nanti akan saya bahas ya teman-teman. Baik, kita akan masuk dulu ya ke bahasan. Kita akan langsung masuk saja ke bahasan terkait saham ya. Oke, kita lihat dulu sekilas untuk kondisi sektor ya. Hari ini kalau kita lihat banyak sektor yang turun ya, merah. Mostly atau sebagian besar dari sektor-sektor hari ini turun. Nah teman-teman, kemarin saya sampaikan bahwa ada indeks komoditi yang naik ya kemarin, terutama permetalan seperti itu. Jadi hari ini konsen kita langsung ke situ ya. Oke, kita langsung lihat aja ke saham-saham yang menarik itu apa aja. Oke, yang pertama Inco ya teman-teman. Inco beberapa hari sebelumnya kenaikannya ini boleh dibilang ya di situ-situ aja. Ternyata untuk hari ini luar biasa, Inco-nya menunjukkan niat yang sangat kuat ya. Niat yang sangat kuat ini di area sini teman-teman, perhatikan di area sini dulu. Ini adalah satu swing high ya, swing high dari sini ya ke swing low di sini.
Jadi dari swing high ke atas ke swing low ke bawah ini ada satu kenaikan di mana itu adalah merupakan resistannya dari Inco. Ternyata Inco itu hari ini serius banget ya. Naik ketemu resistan di 4.450 di sini. Terus dia balik arah, terkoreksi di sekitar support 23,6 di 4.130 dan hari ini dia naik powerful sekali bahkan sampai di 50 retracement, di mana di sini adalah titik yang penting sekali karena ini 50 retracement. 50 retracement ini adalah target pertama dari cluster Fibo ini. Ya, jadi kalau dia besok bisa lewat di situ, maka kita akan update lagi target kenaikan Inco berikutnya karena kita harus menaikkan targetnya karena targetnya udah hampir kecapai ya. Tentu di sini kita untuk validity-nya kita menggunakan trend base Fibo ya, yaitu Fibonacci yang harus terpotong trennya. Oke, kalau kita gunain ini nggak bisa karena ini tidak terjadi pemotongan. Kalau ini jelas valid, ini mau ditarik ke sini pun juga valid ya. Jadi titik ini udah valid dan juga sudah sampai di 50. Sehingga the next targetnya mungkin kita gunain ini. Mungkin kita gunain yang tarikan ini. Ini ya, saya rasa bisa, ini bisa ya. Jadi 50 retracement saya garisin dulu, ini harus diperhatikan teman-teman. Besok harus bisa naik di atas itu untuk dia lebih bagus ya. Ini yang di bawah saya hapus supaya teman-teman nggak bingung. Pokoknya hijau ini dia harus bisa naik besok di atas itu. Oke, untuk target berikutnya berarti langsung saya gambarkan aja di hijau yang di atas di sini. Jadi pokoknya besok dia harus bisa di atas 4.700-an ya. Terus ada resistan 4.900, terus MA 200 4.970 dan juga 5.300. Menarik ya teman-teman untuk Inco. Nah, bagusnya adalah Inco saat ini adalah asingnya masuk besar ya. Kenaikan Inco hari ini juga didorong volume. Jadi ini confirm ya teman-teman, ini confirm. Karena kenaikan dari Inco ini adalah ada dorongan volumenya ya. Kita cek Inco. Ya, kenaikan Inco ada dorongan volume dan juga dari chart di intraday-nya 64% buy at over ya. Atau 64% hajar kanan ya. Ini jadi confirm solid begitu. Terus yang masuk siapa? Yang masuk ada BKAK ya. BKAK kalau diteruskan di bagian bawah ada YUYP, DP seperti itu. Itu di Inco yang mengawali bahasan terkait saham komoditi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini ada berita tanggal 7. Ini alasan saham-saham nikel bangkit. Karena memang harga nikel dunia naik ya, seperti yang saya bahas kemarin. Jadi untuk teman-teman yang trading di saham-saham komoditi seperti itu, merupakan satu kewajiban untuk teman-teman untuk memantau pergerakan dari komoditas. Baik, kemudian adalah TINS ya, teman-teman tentu ingat ini adalah saham yang metal yang saya sangat suka. Kenapa? Karena ini secara pergerakan dia adalah paling advance kemarin-kemarin ya. Ketika dia rilis atau keluar berita buruk, berita jeleknya itu justru saya sebenarnya sangat memantau begitu. Jadi karena dia inline ya teman-teman. Ketika harganya mulai up begitu, malah keluar berita buruk, justru saya masuk. Dan kalau kita lihat pergerakannya memang bagus ya, karena memang walaupun kemarin terkoreksi dalam karena berbarengan dengan saham-saham yang lain yang terkoreksi, terseret kondisi market, ternyata ini juga mampu rebound. Jadi ini masuk list saya ya sekarang adalah TINS, jelas TINS masuk kemarin, Inco masuk ya. Ini oke semua. Oke, kita lihat dulu. Hari ini asingnya juga masuk ya. Memang sebelumnya juga asingnya masuk, tapi juga kadang masuk kadang keluar begitu. Nah, ini yang kemarin menjadi kewaspadaan adalah ketika dia turun volumenya juga besar. Nah, sebelumnya ketika dia naik volumenya naik. Nah, ini kita tunggu
kenaikan volume di TINS ini ya teman-teman. Oke, kita lihat TINS. Di sini juga dominasinya terasa sekali di sesi 2. Memang tadi saya melihat tekanan beli di TINS ini terasa di akhir-akhir ya teman-teman, di sekitar 2 jam sebelum closing. Nah teman-teman, ini untuk buyernya 58% buy at over dominan ya. Yang ngebeli ada KKYU seperti itu di TINS. Oke, baik, kemudian kita cek berikutnya adalah NCKL ya. NCKL juga ada pergerakan, tapi memang tidak terlalu signifikan karena memang masih ada resistan banyak yang harus dia lewati ya. Sedikit ada kenaikan volume juga untuk asingnya hari ini masuk ya. Oke, untuk NCKL itu kita akan lihat intraday-nya dari NCKL. Oke. Ini juga dominan ya, 70% buy at over ya, 70% ajar kanan. Terasa cukup dominan di situ. Oke, baik, kemudian adalah MBMA ya. MBMA ini juga rebound dari koreksinya ya setelah beberapa hari. Nah teman-teman, ini rebound bisa naik lagi di atas 534 untuk MBMA ya. Resistan berikutnya hari ini udah dites 571, berikutnya 600. Untuk MBMA kita cek. Hari ini asingnya masuk, namun sebelumnya asingnya juga cukup besar keluar ya di MBMA teman-teman. Kita cek ya. MBMA ini sedikit dominan 53% buy at over. Baik, kemudian kita cek Harum Energi teman-teman. Kita cek Harum Energi. Ya, ini masih mencoba naik ya pelan-pelan. Masih mencoba naik pelan-pelan karena kemarin koreksinya memang sudah sesuai target di 61,8 retracement. Maka ketika rebound dari 61,8 atau dari 1272, kenaikan minimal di 1380. Dan hari ini bisa dilewatin, berarti ini potensi upside-nya terbuka lagi karena dia bisa closing di atas 1390 untuk Harum Energi teman-teman. Kenaikan volumenya belum muncul, namun untuk asingnya justru keluar ya. Untuk saat ini asingnya justru keluar di Harum. Oke, kita lihat sedikit dominasi 54% buy at over ya, atau hajar kanan. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita akan bahas dulu saham Pak Prayogo ya. Ini sedikit pasti sering saya bahas karena kembali hari ini menjadi pendorong dari atau penggerak dari ESG ya. Tentu kita selalu bahas saham Pak Prayogo ya. Yang pertama kita cek dulu Petrosi, tapi ini bukan mover utama ya. Petrosi masih lanjut naik ya teman-teman. Walaupun kenaikannya nggak signifikan, tapi terasa sekali di saat marketnya kemarin nggak begitu bagus. Ini terlihat untuk Petrosi volume masih tinggi. Dan untuk hari ini asingnya masuk ya. Petrosi, kita lihat dulu untuk kondisinya. Oke, seperti ini teman-teman. Imbang ya, buyer share-nya 50-50, tidak ada yang signifikan. Terus kemudian hari ini saya update juga saham cuan masih kena naik sedikit-sedikit, ini masih ketemu resistan di 8 ribuan. Ini untuk cuan ini, area ini harus dibebaskan teman-teman, harus mampu dilewati supaya pergerakannya bisa smooth ya. Asingnya masih jualan terus di cuan ya. Di cuan asingnya masih jualan terus. Oke, ini juga kalau di sini sih buyernya dominan ya. Buyer yang hajar kanan dominan di cuan. Baik, kemudian kita cek brand, di mana hari ini sudah kembali lagi ke all time high-nya di 9929. Tidak ada kata UMA atau apa ya teman-teman, karena sebentar UMA auto rejection, kemarin di suspend, hari ini sudah all time high lagi. Dan kemarin asingnya kan memang tidak, ketika dibuka asingnya tidak melakukan pembelian, ternyata hari ini langsung gas lagi
melakukan pembelian ya, walaupun volumenya masih belum keluar seperti sebelum-sebelumnya, lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya di brand. Kita lihat masih imbang ya, 49 versus 51 buyer versus sellernya. Kemudian update untuk TPIA hari ini pergerakannya sempit, cenderung mengalami koreksi atau retracement. Ya perlu koreksi ya. Ini saham perlu koreksi, perlu retracement. Jadi supportnya ada di 7.700 sekarang, tapi sepertinya lebih baik kalau sedikit terkoreksi. Namun yang terjadi adalah saham-saham seperti ini justru kalau ditunggu malah nggak koreksi-koreksi. TPIA kita cek ya, ini asingnya mulai masuk lagi. Ini overall juga dominasi asingnya masih kuat sekali di saham TPIA ini teman-teman. Dominasi asingnya masih kuat sekali. Dan juga hajar kanannya nih, buy at overnya dominan ya, ada di 72%. Yang hajar kanan atau yang ngebeli tanpa antri. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwasanya indeks dan harga dari komoditinya naik, itu saya bahas kemarin, dan sektor-sektor sahamnya juga naik. Oh ya teman-teman, saya akan mengaktifkan satu channel lagi ya, akan saya bahas juga lanjutannya hari ini. Bahasanya adalah terkait jauhi dulu sektor saham dengan kondisi seperti ini, dan juga nanti akan saya bahas dengan bahasan adalah saham yang begini harus teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya yang kedua, yang bahasanya mungkin akan sedikit saya spesifikkan ke satu saham tertentu ya. Selain channel ini saya ada satu channel yang ngebahas tentang saham-saham yang lebih spesifik. Ingat jangan lupa untuk subscribe karena keduanya adalah milik saya ya, cuman bahasanya mungkin sedikit lebih spesifik di saham tersebut. Jadi nanti saya kasih link, teman-teman langsung aja subscribe ya, untuk membantu saya mengembangkan channel dengan niche atau dengan ceruk yang berbeda dengan channel ini teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, channel yang akan membahas dua ini. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.